Assalamualaikum anak-anak, bertemu lagi dengan Ustazah Rizky. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pelajaran Bahasa Indonesia dan PKN. Nah, simak video berikut ini ya anak-anak. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, muatan bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, anak-anak, pernahkah kalian membaca dongeng? Pasti pernah ya. Dongeng apa yang pernah kalian baca? Nah, simak video berikut ini ya. Nah, anak-anak, kali ini Ustazah akan membacakan dongeng yang berjudul Kucing, Ayam Jantan, dan Tikus Muda. Simak baik-baik ya anak-anak. Nah, anak-anak, kali ini Ustazah akan membacakan sebuah cerita yang ada di buku kalian. Nah, halaman 54. Simak baik-baik ya. Judulnya Kucing, Ayam Jantan, dan Tikus Muda. Seekor tikus muda yang belum pernah keluar dari sarangnya merasa sangat gembira saat dia pertama kali keluar untuk melihat dunia luar. Inilah pengalaman yang diceritakan ke ibunya saat bertualang. Saya berjalan-jalan dengan santai. Dan saat saya tiba di sudut halaman sebelah, saya melihat dua makhluk yang sangat aneh. Yang satu kelihatan anggun dan baik hati, sedang yang lainnya adalah makhluk yang paling menakutkan yang pernah ibu bayangkan. Ibu harus melihatnya. Sang ibu mendengarkan cerita anaknya dengan penuh perhatian. Di atas kepala dan di depan lehernya tergantung selembar daging yang berwarna merah. Dia berjalan-jalan tak henti-hentinya, mencakar-cakar tanah dengan jari kakinya, memukul-mukulkan lengannya dengan keras di samping tubuhnya. Saat dia melihat saya, dia membuka mulutnya yang runcing seolah-olah akan menelan saya. Dan makhluk itu berteriak keras dan tajam sehingga saya hampir mati ketakutan. Seandainya bukan karena makhluk yang mengerikan itu, lanjut sang tikus muda, saya pasti telah berkenalan dengan makhluk cantik yang terlihat begitu baik dan lembut. Dia memiliki bulu yang tebal, wajah yang tenang, dan tindak tanduk yang sopan, dan matanya juga terang dan bersinar. Saat dia melihat saya, dia mengibaskan ekornya yang cantik sambil tersenyum. Saya yakin saat itu dia mendatangi saya untuk berbicara. Ketika makhluk mengerikan yang tadi saya jelaskan ke ibu berteriak dengan keras sehingga saya terpaksa lari ketakutan. Anakku, kata sang ibu, makhluk yang kelihatan halus yang kamu lihat itu adalah kucing. Di balik penampilannya yang baik, dia menyimpan niat jahat terhadap kita. Makhluk lainnya yang kamu lihat tidak lain adalah ayam jantan yang tidak akan pernah menyakiti kita. Sedangkan kucing akan langsung memangsa kita. Bersyukurlah anakku, kamu selamat dari bahaya. Dan selama hidupmu, janganlah pernah menilai sesuatu dari penampilannya. Nah, anak-anak, ada hal-hal yang harus diperhatikan saat membaca dongeng ya. Nah, yang pertama yaitu lafal. Apa artinya lafal? Nah, lafal itu ucapan yang jelas. Nah, harus jelas ya anak-anak dalam membacakan dongeng. Nah, kemudian intonasi, yaitu lagu baca atau naik dan turunnya suara.
Kemudian ekspresi, yaitu ungkapan wajah. Dan yang keempat adalah gestur, yaitu gerak-geri anggota badan. Nah, ini hal-hal yang penting ya, yang harus kalian ingat ya anak-anak. Nah, yang pertama, ringkasan cerita atau biasa disebut sinopsis. Kemudian amanat. Nah, amanat apa artinya? Amanat adalah pesan yang disampaikan dalam cerita. Kemudian, nah ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam membawakan dialog dalam teks dongeng adalah kejelasan pengucapan kata, lagu kalimat, dan ekspresi. Kemudian, ini unsur-unsur pementasan drama meliputi naskah, sutradara, penonton, panggung, tata letak, tata rias, dan kostum, serta tata musik. Nah, ini kemudian ada yang namanya dialog. Nah, apa artinya dialog? Dialog adalah memerankan sebuah percakapan yang dilakukan oleh dua tokoh atau lebih dengan maksud tertentu untuk tujuan jalannya cerita. Kemudian ada yang namanya monolog. Monolog adalah memerankan beberapa karakter tapi secara sendirian anak-anak. Itu namanya monolog. Kemudian prolog. Prolog bisa disebut juga pengantar naskah yang isinya satu atau beberapa keterangan atau pendapat pengarang mengenai cerita yang akan disajikan. Kemudian epilog. Epilog adalah kata penutup yang mengakhiri sebuah cerita. Epilog pada umumnya berisi mengenai amanat atau kesimpulan dan pelajaran yang bisa diambil dari cerita tersebut. Nah, kemudian untuk tokoh. Nah, ini ada tokoh protagonis anak-anak. Nah, apa tokoh protagonis? Tokoh protagonis adalah tokoh yang memerankan sifat baik. Kemudian ada lawannya. Tokoh antagonis namanya anak-anak. Artinya tokoh yang memerankan sifat buruk. Nah, anak-anak, di masyarakat juga ada nih perilaku individu di masyarakat. Nah, ini dibedakan juga menjadi dua, yaitu baik atau positif. Contohnya, tekun, artinya sikap pantang menyerah. Yang kedua, jujur, atau menyatakan hal yang sebenarnya. Yang ketiga, rendah hati, artinya sikap merasa dirinya tidak lebih dari orang lain. Kemudian, suka menolong. Dan banyak sekali sikap baik yang lainnya ya. Kemudian yang kedua yaitu sikap buruk, perilaku buruk. Nah, yang disebut perilaku negatif ya. Contohnya, sombong. Bisa dikatakan dengan congkak atau poga. Itu sikap membanggakan diri sendiri. Nggak boleh ya anak-anak. Kemudian bohong atau tidak menyatakan sebenarnya. Suka marah, nah apalagi marah-marah kepada orang tua, ini nggak boleh ya anak-anak. Kemudian tidak sabar, dan lain sebagainya. Nah, tugas kalian di rumah, untuk muatan bahasa Indonesia, kalian kerjakan buku paket, ayo berdiskusi halaman 55, dan ayo berdiskusi halaman 88. Untuk muatan PPKN, kalian kerjakan buku paket, ayo mengamati halaman 65. Nah, ini penting untuk dicatat anak-anak. Di buku kalian itu mengamati sifat-sifat teman, tapi kalian ganti dengan mengamati sifat-sifat keluarga di rumah. Nah, kalian kerjakan ya anak-anak. Untuk pengumpulan tugasnya nanti menunggu info dari ustazah-ustazah kalian masing-masing. Nah, gimana anak-anak? Mudah kan pembelajaran hari ini? Nah, jangan lupa belajar di rumah ya. Dikerjakan semua tugas-tugasnya. Demikian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.